Malam ini sampaikan pesan-Mu buat kami Tuhan. Buat roh kami menangkap apa yang di hati-Mu. Buat roh kami menyambar dengan kuat yang Engkau mau sampaikan hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau yang tolong setiap kami menangkap akan hati-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Taruh tanganmu di dadamu saudara. Katakan dalam nama Yesus, hatiku ini adalah tanah yang paling subur bagi setiap perkataan Tuhan yang masuk di hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata amin, 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 amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Well, ada banyak orang tanya saya apakah ada SHRK hari ini. Bingung juga jawabnya saudara. Bukan saya tidak tahu ada atau tidak, tapi itu pertanyaan sudah aneh sekali. Jangan biasakan hidupmu ditundukkan oleh keadaan. Tundukkan keadaan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amen, saudara. Mengapa banjir bisa mengalahkan Tuhan? Itu saya gak bisa ngerti itu. Kalau baru banjir sebegitu, apa jadinya ketika Tuhan datang kedua kali, yang Dia berkata seperti zaman Nuh? Saudara, kita harus membiasakan jiwa kita. Saya tahu itu bukan hal yang mudah. Percayalah, ini bukan sebuah empati basa-basi. Saya lahir di Semarang, di satu kampung yang kalau hujan 5 menit, 10 menit masuk rumah. Dan yang masuk rumah itu bukan air yang bersih, air yang kotor, luapan dari sungai di dekat rumah kami. Dan pintu harus ditutup rapat-rapat karena ranjaunya banyak. Kalau itu kesentuh pecah saudara ranjaunya. Tanpa suara, tanpa ledakan, tapi efek kotornya tetap mengerikan. Saya tahu apa susahnya itu. Tapi orang yang cinta Tuhan, saudara akan fight sampai terakhir. Keadaan tidak boleh mengatasi kita. Kita harus belajar mengatasi keadaan. Amen, saudara. Jadi kalau Anda mengerti ada blessing akan datang, Pak banjir, kenapa tidak mulai perkatakan? Anda kalau sudah ikut Bahtera bertahun-tahun dan lihat banjir malah diam di rumah, menyerah dengan keadaan, nyalahkan gubernur, nyalahkan presiden, gak ada ujungnya. Kenapa tidak kita exercise, kita latih otoritas yang Tuhan berikan kepada kita? Saya berkata tidak peduli bagaimana caranya, kering pokoknya. Kalau tidak berkatmu yang kering repot saudara. Belajar mengatasi keadaan, suruh apa. Nah Kristen-Kristen begitu, bagaimana bermimpi akan memerintah bersama dengan Tuhan. Saya berdoa kita jadi umat yang bisa mengatasi persoalan. Saudara, manusia kalau Anda belajar, Anda tinggal di Jepang, Anda lihat orang Jepang. Bayangin ya, hasil alam tambang gak punya. Pulaunya kecil, rawan gempa, rawan tsunami, rawan segalanya. Perang dunia kedua hancur habis-habisan. Tapi lihat cara hidup mereka. Semua diatasi. Saudara, kalau Anda tidak belajar mengatasi apapun yang di hadapan saudara, kita tidak akan pernah jadi pemenang. So apapun mari diatasi. Pak hujan, kenapa orang menciptakan payung? Pakai payung. Pak banjir, sekalian praktek jalan di atas air kalau perlu. Itu kan gak pernah kelintas toh. Bapak pernah begitu Pak? Enggak, saya sudah gak kebanjiran lagi. Maaf saudara, saya tinggal di bukit. Jadi kalau itu banjir, haleluya bener. Tapi saudara sekalian, saya hanya mau berkata begini. Ada banyak alternatif dalam hidup kita selain daripada nyerah. Teman saya ini terus terang ya, di daftar list
BB saya ini banyak sekali daftarnya. Ini saya ngomong terus terang nih. Kalau itu ada orang ya yang hobinya ngomel, ngomongin tak delete langsung. Walaupun tidak ngomel dengan saya loh saudara. Ada orang yang omelannya dimasukkan PP-nya. Saya bilang ini tidak boleh mengotori BlackBerry saya. Habis. Tapi seorang teman mengatakan begini, quit is not an option. Menyerah itu bukan pilihan buat saya. Nah itu bagus saudara. Ada yang berkata gini, dasar lu setan, delete. Saya berkata gini, saya nggak perlu berteman dengan orang seperti ini. Hidup di dunia sudah tidak mudah, jangan ditambahi dengan masalah omelan orang seperti itu. Amen saudara. Saya belajar dan mari kita belajar. Selalu kenapa kok menyerah sebagai pilihan pertama? Padahal sebetulnya Tuhan memberikan begitu banyak pilihan dalam hidup kita. Oke, sekarang saya mau tanya siapa yang tidak sempat ikut acara Bahtera bulan Juni yang lalu, angkat tangan tinggi-tinggi. Tidak sempat, angkat tangan tinggi-tinggi. Dosamu diampunilah saudara. Desember, ya Desember. Angkat tangan Desember nggak datang, dosamu diampuni, sama juga. Saya mau tunjukkan ada buku-buku baru yang kita baru keluarkan. Yang ini baru terbit hari ini. Saya khotbah di acara Bahtera tentang SOAR, tentang terbang, SOAR. Kalau Anda mau lebih tahu detailnya, buku ini available di depan. Ada buku yang Anda harus baca, Makmur dan Termasyur. Ini bukan dari karangan saya, tapi ini dari Alkitab. Saya ngajar cukup panjang lebar tentang banyak hal. Ada juga buku tentang wadah yang besar, Anda bisa dapatkan juga di depan. Ada buku tentang kunci Daud yang saya tulis. Dan ada buku Pak Yusak, Hasil Ketaatan. Dan buku kedua dari Pak Yusak, Lepas dari Kesesakan. Nah kalau Anda ingin membaca, ini buku-buku terbaru yang kami keluarkan pada akhir tahun yang lalu dan awal tahun ini. Lalu kemudian Impact Sekolah Alkitab training selama 6 bulan akan dimulai bulan April. Saudara yang mau ambil bagian, ini tahun juga akan tahun spesial. Morris Sirulo akan hadir, Kong Hee akan ikut hadir, Benny Hinn akan ikut hadir, siapa lagi? Jonah Mancini akan sama-sama kita selama 6 bulan dari April sampai September akhir atau Oktober awal akan mengubah kehidupan kita. Saudara sekalian, Anda perlu ambil sabbatical istilahnya. Ambil 6 bulan, duduk, dengerin firman, diubah Tuhan. Anda akan tendang balik semua problem Anda, oleh karena Tuhan melengkapi kita dengan banyak hal yang ajaib. Amen. Jadi kalau Anda mau bergabung, Anda bergabung. Tahun ini kita terima begitu banyak dari Afrika, dari Arab, dari Aljazair mau bergabung. Yang saya tahu dari Kamboja ada 2, dari Thailand, dari India, dari Nepal, dari berbagai negara. Vietnam kalau tidak salah juga akan kirim utusan. Dari berbagai negara akan bergabung di Impact. Kita melihat bahwa Tuhan pakai bangsa ini jadi berkat buat bangsa-bangsa. So saya berharap 2014 merupakan tahun yang ajaib, bukan tahun yang loyo. Quit is not an option. Amen saudara. Kalau Anda selalu memikirkan, ya saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa begini, so what? Bye-bye. Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan apapun. Saudara, kalau Anda ikut acara Bahtera, saya harap Anda cari CD-nya atau DVD-nya supaya Anda tidak ketinggalan dengan pesan Tuhan. Maka saya membaca setiap kali ada acara, selalu ada ayat yang Anda harus pegang sebagai highlights. Buat pegangan Anda untuk melihat ke depan ini Tuhan akan kerja apa dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa membaca sebetulnya, ke depan ini Tuhan akan mengerjakan apa, akan jauh lebih mudah buat kita belajar untuk mengikuti akan ritme Tuhan atas kehidupan kita. Selama acara Bahtera, saya menangkap satu ayat yang itu terus bergema di hati saya. Dan saya percaya 2014 ini sebetulnya merupakan tahun yang sangat luar biasa. Dan ayat itu ada pada kitab Mika. Sekarang mari kita buka firman Tuhan sama-sama. Kitab Mika pasal yang ke-7 pada ayat yang ke-11. Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-11.
Firman berkata, akan datang suatu hari. Saya lebih suka membaca sudah tiba harinya, yaitu pada hari ini, bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas, sayapmu akan direntang sangat jauh. Dan Tuhan berkata, itu pesan Tuhan buat tahun ini. Yang pertama dia berkata bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Tapi yang kedua dikatakan pada hari itu perbatasanmu, pengaruhmu, influence-mu, otoritasmu, sayapmu akan direntang sampai begitu jauh. Dan Tuhan akan kerjakan tahun ini. Saudara, saya menutup tahun lalu dengan anugerah, dengan blessing Tuhan yang ajaib. Sejujurnya, saya sampai hari ini saya struggle dalam satu hal, saudara. Selama beberapa tahun terakhir ini, saya sejujurnya menahan, tidak cerita lagi setiap kali Tuhan memberkati saya. Sebab kenapa? Sebab saya membaca, begitu saya cerita terlalu banyak, ternyata sebagian anak Tuhan itu reaksinya frustrasi. Oh iya, kamu pendeta sih. Ya itu kan dia, bukan saya. Dia hamba Tuhan, saya bukan. Lalu hamba siapa? Jadi karena saya terlalu banyak mendengar orang, loh saya itu bersaksi memuliakan Tuhan, Tuhan memberkatiku, orang frustrasi, saya diam. Begitu saya diam, orang berkata gini, sekarang gak ada berkatnya ya. Jadi saya bilang, Tuhan, apa yang harus aku buat? Tuhan berkata, ya sudah ikuti saja perintahku, aku suruh cerita, kamu cerita, aku diam aja, kamu diamlah. Saudara, kalau Anda ini ya sudah mulai begini, berkat yang diterima orang lain membuat Anda sakit di hatimu. Saudara dalam keadaan bahaya loh. Karena sebetulnya di dalammu sudah ada kekecewaan, kemarahan, iri, protes dengan Tuhan, dan mempertanyakan banyak hal di hadapan Tuhan. Pak, apa mungkin Pak orang lain diberkati saya marah? Sangat mungkin. Kalau Anda jujur membaca Alkitab, ada banyak orang seperti itu. Lihat yang lain diberkati, marah, frustrasi. Saudara, kalau Anda tolak itu, Anda sedang menolak berkat Tuhan, yang siapa tahu setelah itu datang dalam hidupmu. Ini saya ngomong sedikit menyimpang, saudara ya. Ini soal penolakan. Rupanya hubungan kita dengan Tuhan, juga hubungan dengan sesama ini Anda harus perhatikan. Karena kalau Anda perhatikan, Tuhan memberikan kita itu favor of God and man. Kemurahan yang dari Tuhan dan dari siapa? Manusia. Yang dari manusia ini sebetulnya dari Tuhan juga, tapi lewat manusia. Saya baru baca satu buku, saudara, tebal bukunya. Dari seorang ahli psikologi, seorang psikolog, dia seorang ibu, dia seorang profesor, dan dia orang yang jenius terkenal sekali. Dan orang ini menulis sebuah buku yang isinya adalah catatan-catatan riset yang pernah dia buat selama bertahun-tahun. Dan dia membuktikan level of trust dalam hubungan antar manusia itu ternyata mempengaruhi akan nasib orang yang bersangkutan. Saya beri beberapa contoh sore ini supaya Anda ngerti, nanti saya tunjukkan ayatnya, bahwa ini penting sekali buat kehidupan kita. Ingat, kita lagi diberitahu Tuhan, dia mau membangun tembok dan akan memperluas perbatasan kita. Tapi kalau Anda sudah berkata gini, ya itu bagian dari janji lagi. Katanya ini tahun apa, saya buat saya sama aja. Dari tahun ke tahun ya kebanjiran. Kalau itu merupakan attitude kita, sikapnya begitu, Anda sedang memberikan akan sebuah keputusan final buat destinimu. Saudara, orang ini membuat riset yang menarik sekali. Yang pertama dia kumpulkan sebetulnya orang-orang berkulit hitam, African American yang di Amerika.
Sekian puluh anak muda masih SMA. Kemudian dikumpulkan, lalu kemudian dia berkata begini, anak-anak, sebentar lagi kamu akan dibimbing oleh seorang profesor yang hebat sekali. Kemudian ditunjukkan fotonya dan ditulis namanya. Dia berkulit putih, dia orang Amerika, dia orang jenius, dan dikatakan dia ikut sebuah kumpulan orang-orang pintar di Amerika. Sehingga kalian beruntung sekali, kamu akan dibimbing walaupun singkat oleh profesor ini. Tapi sebelum besok beliau datang mulai membimbing kalian, aku minta kamu isi dulu di sebuah lembar, tulis kesanmu apa tentang profesor ini. Dan kemudian diceritakan siapa dia, keluarganya, pendidikannya, segala macam latar belakangnya. Dan kemudian dikatakan, tulis kesanmu apa tentang dia. Lalu mereka diberi waktu 30 menit kira-kira, lalu mereka nulis. Akhirnya dalam tulisan itu didapati dua kelompok yang sama-sama ekstrim. Separuh dari anak-anak muda ini berkata, ya ini sih pasti orang kulit putih yang akan menghina kita. Yang kedua berkata, ini pasti akan membuat kita tidak akan pernah kuat, dia akan habisi kita, dia tidak akan bisa ngajar dengan baik. Ini orang kulit putih seperti ini, dan dia ngomong sangat rasialis. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua adalah kelompok yang berkata begini, wah ini orang pinter ini. Saya suka kalau dia bisa membimbing kami walaupun singkat. Pasti ada sebuah challenge, tantangan baru. Pasti kita akan bisa belajar lebih baik, jauh lebih pinter. Lalu kemudian dikumpulkan kan saudara, hari berikutnya datanglah si profesor. Dan profesor itu mentakjubkan sekali, dia hanya berkata begini, anak-anak, aku ingin kalian membuat sebuah karangan, tulisan, satu lembar saja. Dan diberi judul, nanti aku akan koreksi. Dan dia berkata, kalau aku mengkoreksi kalian, cara mengkoreksiku sangat tajam. Hal-hal yang orang lain tidak lihat, aku bisa lihat. Jadi tolong kamu membuat sebuah esai, tulisan dengan sebuah tema, silahkan dibuat. Dan kemudian ditungguin, mereka mulai kerja. Selesai, saudara tahu apa yang terjadi? Anak yang tadinya sudah ngomel-ngomel, marah-marah negatif sama profesor ini, tulisannya gak karu-karuan saudara. Dan ketika diperiksa oleh si profesor, dicoret banyak sekali. Dikoreksi, direvisi banyak sekali. Sedang mereka yang berpikir positif, tulisannya jauh lebih bagus, lebih bermutu dan koreksinya hanya sedikit. Dan pada waktu hasil koreksinya itu diberikan, yang separuh pertama berkata, bener kan? Sudah kuduga, rasialis itu orang, gak suka sama kita. Masa hampir semua dicoret? Yang separuh negatif, seperti itu. Yang separuh lagi yang positif, dia berkata gini, wah betul loh koreksinya dia. Kok aku gak kepikir ya bahwa ini salah. Saudara tahu apa yang terjadi? Sepintas itu sesuatu yang biasa. Dalam riset itu ditunggu 2 tahun dari sejak itu. Dengerin apa yang terjadi. Sebagian besar dari anak-anak golongan pertama yang negatif tidak pernah bisa kuliah. Sebagian besar dari yang berpikir sangat positif tadi, sebagian besar kuliah. Mengapa saudara? Apapun yang sudah negatif dalam pikiran saudara, itu seperti menolak. Nah ini pernah dialami oleh Tuhan Yesus. Ketika dia di Nazaret, dia selesai khotbah, orang berkata, hebat. Dari mana dia peroleh semuanya itu? Mujizatnya dahsyat, kuasa kesembuhannya luar biasa, khotbahnya diurapi, cara ngupasnya beda dengan ahli Taurat. Lalu Alkitab berkata, mereka mengatakan, tapi ini kan anaknya Yusuf dan Maria, keluarganya aku juga tahu semua. Alkitab berkata mereka kecewa, lalu menolak dia.
Dan pada waktu ditolak, dengerin baik-baik. Firman yang berkata, Yesus tidak dapat melakukan satu mujizat pun, kecuali dia menyembuhkan beberapa orang yang sakit. Saudara bayangkan Tuhan Yesus loh, ini bukan manusia loh. Memang dia menjelma menjadi manusia, tapi tetap dia Tuhan. Ketika semua berkata, aku kecewa dengan dia. Penolakan itu membuat kuasa Tuhan tidak bisa kerja dalam kehidupan kita. Saudara, ini hari-hari di mana kita harus membangun hidup kita. Dan Tuhan memang mau bangun kita. Jadi ada orang berkata, Pak, saya nggak mau lagi terima janji. Sebagian berkata, Pak, buat apa profetik? Loh, saya ini orang yang terima profetik. Tapi profitik saya juga mau terima, saudara. Ngerti nggak maksud saya? Profit and profit itu dua-duanya penting. Kalau profit non-profit berat, saudara. Tapi kalau cuma kejar profit kurang profetik, bahaya itu. Di mana masalahnya? Banyak orang berkata, saya nggak mau lagi. Dengerin ya saudara. Tuhan yang kita sembah tidak pernah salah. Kalau ada yang salah, itu kita. Bukan dia. Sebab Tuhan tidak pernah salah. Saya kalau ada orang ngomongnya gini, Pak, saya sudah ikut Bahtera, sudah begini, sudah berdoa, sudah begini. Mana? Saya bilang, semoga kamu tidak murtad ya, dan tidak kehilangan akan keselamatanmu. Sebab pertanyaan itu seperti engkau mempertanyakan, apakah Tuhan memang setia dengan janjinya atau tidak. Sekarang saya mau cerita kesaksian saya sebentar. Jadi yang kecewa, kecewalah kalau Anda mau kecewa. Sudah ini waktunya, mumpung awal tahun saudara. Ya toh? Wah ya dia, silahkan. Dan ada orang yang bangga kalau punya sikap begitu. Kenapa bangga Pak? Dipertahankan tuh bertahun-tahun gak pernah dibuang. Saudara jangan Anda pikir ya Tuhan itu kekal sabar loh. Dia cuma panjang sabar, tidak kekal sabar. Anda kalau terus dengan sifat dan sikap negatifmu kepada Tuhan, mempertanyakan Tuhan terus. Satu hari dia kesel, nangis loh. Sebab dia tidak kekal sabar, dia panjang sabar. Dan setiap hal sepanjang apapun, ada awalnya dan ada akhirnya loh. Ini terjadi kira-kira sudah 3 bulan lalu sebetulnya awalnya. Suatu hari saya lagi keluar jalan dengan anak saya paling kecil, Sasa. Nah, saya tinggal di satu kompleks perumahan, di sebelah rumah saya persis itu, dulu ada seorang hamba Tuhan yang membangun rumah di situ. Waktu proses membangun, saya ikut ngawasi, karena itu bersebelahan persis, nempel malah. Dan saya tahu cara bangunnya, bahan yang dipakai, seleranya, saya bilang ini orang oke sekali. Saudara, akhirnya itu dijual dan dibeli seseorang, dan kira-kira 7 tahun terakhir ini kosong, gak dipakai. Saya tiap hari saya lewati rumah itu karena saya memang persis sebelah nempel dengan rumah saya. Tanahnya cukup gede, bangunannya cukup gede, dan menurut saya oke sekali. Dan saya tahu itu bukan rumah yang akan bisa dijual dengan harga murah. Saya tahu pasti miliar lah. Nah suatu hari ketika lagi di luar, anak saya yang kecil ngomong gini, Papi ini beli saja Pi. Saya bilang buat apa? Kita nggak butuh rumah lagi kok. Sudah cukuplah dengan apa yang ada ini. Nggak Pi, bukan buat Papi lah, buat siapa? Terus dia bilang, Cik Kesya mungkin satu hari menikah, dia butuh rumah. Dan tidak usah jauh-jauh. Saya hanya ketawa. Saya biarkan itu 1 minggu. Kira-kira seminggu kemudian saya lagi pulang dari kantor dengan suaminya Bu Ripkah ini naik mobil, ngelewatin rumah itu dan tiap hari saya lewati. Saya lihat rumah itu, terus saya ngomong ke Tuhan begini, Tuhan, anakmu kok ngomong aku suruh beli rumah ini tuh menurutmu bagaimana? Dan saya dengar Tuhan berkata, ambil saja. Otak saya berkata, oh jadi aku boleh beli. Tuhan berkata apa? Ambil saja. Pendeta loh, bisa menerjemahkan beli.
Ambil dengan beli itu beda nggak saudara? Beda toh? Yang pinter seperti saudara, saya kurang pinter. Saya pikir beli. Jadi saya hubungi yang punya rumah, Pak apa mau dijual? Dia bilang sebetulnya saya nggak pengen jual Pak, tapi kalau Bapak yang mau bolehlah. Terus saya bilang ini tanahnya gimana, luasnya berapa, dia tunjukin semua suratnya. Saya tanya, Bapak minta harga berapa? Dia patok satu harga. Saya bilang, nah bener kan, ini mahal banget. Jadi saya tawar, dia turun sedikit, saya belum mau naik saudara. Jadi saya pikir, waduh mentok ini. Saya tawar nggak boleh. Saya ngomong sama anak saya yang gede, Kesia, belum boleh ini. Oh sebentar Pia. Dia masuk ke rumah ambil patok. Aku patok dulu ini rumah ini katanya. Patok dulu. Patok itu apa sih saudara? Kalau Anda beli tanah, kan harus diukur toh. Terus diapain setelah diukur? Dipatok. Patok untuk apa? Dua macam. Satu menentukan batas. Kedua Anda harus beritahu. Tanah milik Steve Alfa. Jelas ini. Supaya tidak ada orang ngakoni nanti si Min, si Man ngakoni kan berat. Dia patok kasih namanya bangun rumah. Patok. Artinya Anda mendeklar ini punya saya. Jadi anak saya ngambil patok dipatok. Punya saya. Saya ketawa. Saya bilang amin lah. Saya diamkan 1 bulan saudara. Saya tinggal juga pelayanan ke Amerika dan sebagainya. Suatu hari saya pulang dari Amerika. Lagi di Jakarta. Saya lagi berdoa. Saya ingat rumah itu. Saya bilang begini Tuhan. Aku sudah tawar tidak boleh. Bagaimana Tuhan? Dia minta sekian, aku nawar sekian. Tidak boleh, tidak mau turun lagi. Dan untuk kedua kalinya saya dengar Tuhan berkata, ambil saja. Anda lebih pintar dari saya goblok sekali pada waktu itu. Saya pikir, oh ya sudah, harga saya iakan. Akhirnya saya bilang, Pak, oke ya, saya ambil dah. Tapi saya minta cara bayarnya begini Pak, 40% dulu. Nanti kemudian 3 bulan setelah saya beri 30%, 3 bulan berikutnya saya beri 30%. Dia bilang oke. Sudah muter-muter saya khotbah dari kemana-mana ke Solo dan sebagainya, saya ketemu dengan dia. Untuk tegaskan saya bilang, minggu depan ya Pak, 16 Desember saya masih ingat. Nanti Bapak saya beri yang 40%. Dia bilang oke. Ternyata hari itu saya harus khotbah di Surabaya. Saya sudah ngatur dengan orang keuangan saya, kamu pokoknya kirim ke sini sekian, ini 40%-nya. Saya tunggu sampai saya khotbah, saya belum terima nomor akunnya. Sebelum saya terima nomor akunnya, saya diberitahu. Pak ada berkat Tuhan ini buat Bapak, masuk di akun Bapak. Oh ya? Berapa saya bilang? Disebut jumlah, itu exactly 40% dari yang saya harus bayar itu. Tidak geser 1 rupiah pun. Wah, kaget saya. Saya bilang Tuhan, ini berarti aku bisa bayar lebih cepat. Walaupun saya masih punya waktu 6 bulan untuk menyelesaikan. Tapi yang ajaib, hari berikutnya, Tuhan kirim blessing lagi. Dan ajaibnya itu adalah seluruh kekurangan pembayaran rumah. Dan itu dia berkata yang beri, Pak ini buat ngelunasi rumah Bapak. Berarti hanya dalam waktu 2 hari, rumah itu saya ambil, tidak saya beli. 2 hari. Dia berkata, ambil saja. Anda kalau dengar gini bengong toh? Mau kesel, nanti tidak diberkati. Enggak kesel, aku butuh rumah, ini kebanjiran terus. Sih? Kok ngerti Pak? Hamba Tuhan saya tahu saudara. Dari matamu saya tahu nih. Gua sih pengen percaya kok enak ya. It's too good to be true ya. Tapi kapan jatah saya ya? Saya kok kontrak terus begini ya. Dan itu menghalangi Tuhan memberkati. Siapa tahu jatah kedua untuk saudara. Nggak meyakinkan, amin. Anda ngerti kan? Kadang-kadang sulit buat kita.
Jiwa kita itu untuk bersikap benar itu. Dan cerita saya belum selesai. Biar tambah bengong lagi, saya ceritain saudara. Bagus, saya mau tanda petik nyiksa sedikit batinmu hari ini. Saya harap orang-orang tersiksa itu bangkit imannya. Kalau malah keluar terus berenang ya saya nggak tahu saudara. Kesel gua berenang aja kayak bebek. Ingat cerita bebek saya tahun lalu saudara, awas. Ada bebek homo, awas. Pada waktu acara bahtera itu, sebelum acara bahtera kami berdoa hamba-hamba Tuhan. Lalu saya diberitahu Ibu Nani. Beliau dapat pesan Tuhan, audible nih. Pak, Tuhan bilang tampaan depannya itu diubah Pak. Direnovasi. Tuhan gak terlalu suka dengan model. Padahal menurut saya sudah cukup bagus. Tuhan itu punya selera lain. Rubah Pak, buat yang bagus. Oh oke, terima kasih. Buat yang bagus ya Pak? Ya, saya bilang begitu. Tapi karena saya kesibukan di urusan bahtera, pelayanan, gak kepikirlah nantilah setelah bahtera saya urusilah rumah itu. Tanggal 28 itu hari terakhir bahtera. Jam 6 pagi saya baru selesai berdoa, saya cek BB saya, sudah ada message masuk. Satu di antaranya jam 4 pagi rupanya masuknya. Ada seseorang yang berkata begini, Pak, Bapak akan merenovasi rumah ya? Kalau nanti sudah mau direnovasi, tolong ngomong saya Pak. Loh ini orang ini siapa? Orang mau renovasi rumah kok suruh laporan ke dia? Saya bilang emangnya kenapa? Tadi pagi Tuhan ngomong, hambaku itu akan merenovasi rumahnya. Semua kebutuhannya dia untuk renovasi, kamu yang sediakan. Ambil saja. Bengong kan? Bengong kan? Ayo, tersiksa nggak jiwamu sekarang, saudara? Ayo. Yang habis kebanjiran, bisa nggak Tuhan dalam sekejap memberkati kita? Saya ngalami kok. Jangan bilang nggak bisa. Bisa nggak itu berlaku buat hidupmu? Kapan? Ayo. Saya belum selesai nyiksa jiwamu, saudara. Demi kasihku padamu. Saya mau sembelihin ini beberapa ini. Karena banyak orang ini di jiwanya masalah. Tuhan merencanakan yang luar biasa. Tapi persoalannya di sini loh. Saya mau cerita sebuah kesaksian menarik. Tapi ini sekaligus membuka mata rohani saya. Dan Tuhan itu bicara dengan sangat gamblang. Saya berdoa ini memberikan blessing buat hidupmu. Saya minggu lalu di Surabaya, saudara. Hari apa itu ya? Senin ya? Ya persis minggu lalu. Ada satu keluarga membuat seminar untuk hamba-hamba Tuhan desa. Rumahnya nggak terlalu gede, bawah lorongnya begini, sehingga bisa muat kira-kira 180. Yang datang 200 lebih. Anda bisa bayangin itu, sampai sebagian di luar. Nah, mereka ini, keluarga ini sadar, tidak cukup AC di rumah mereka untuk 180 sampai 200 orang. Mereka sewa unit-unit AC tambahan. Tapi sebaliknya listriknya nggak cukup. Lalu mereka menghubungi PLN. Nah setelah dihubungi mereka berkata, mereka minta supaya hari itu di lost room. Ngerti? Di lost. PLN-nya nyanggupi. Dan tibalah harinya, saya diberitahu, Pak, minta maaf. Ini di luar kendali kami, Pak. Loh kenapa? Saya minta ke PLN lost room, karena listrik saya itu dayanya cuma 4.400. PLN-nya nggak mau, Pak. Hanya memberi kami 7.700. Saya bilang belum pernah dengar saya PLN tidak mau lost room. Ya ini saya alami Pak. Saya bilang loh apa ibu dan bapak ini tidak bayar ongkosnya. Bayar Pak. Orangnya sudah saya kasih duit juga. Sebagai jasa. Tapi nggak mau Pak. Cuma memberi 7.700.
Nah, saya tanya alasannya apa tidak mau? Begini katanya. Rumah bapak dan ibu ini rumah peninggalan zaman Belanda. Kabelnya ini kabel zaman Belanda. Kalau saya lostrum, kabelnya nggak kuat, terbakar. Jadi sekarang, ya maaf ya Pak, khotbah gaya sauna. Masuklah saya, itu panasnya luar biasa saudara. 2 session menyiksa diri saya. Dan di situ Tuhan bicara dengan saya. Nak, aku ini ingin memberkati anak-anakku. Anda pernah dengar perkataan Bapak kepada sulung? Semua yang aku punya, kamu punya. Hebat gak? Siapa yang percaya itu ya dan amin. Sekarang saya tanya, siapa yang ngalami itu angkat tangan? Mana? Yang Bapak punya, kamu punya, Anda itu punya berapa? Hadapkan ke saya orang paling kaya di dunia hari ini. Dia pun tidak berani ngangkat tangan. Anda aja ngesok. Saya. Rumah punya belum? Loh. Yang Bapak punya, kamu punya, kok rumah aja belum? Oh maaf Pak, salah pengertian. Coba saudara, 1 ayat itu saja. Yang aku punya, kamu punya, kenyataannya apa? Yang engkau punya, aku tak punya. Engkau punya, aku tak punya juga. Yang orang lain punya, aku tak punya. Jangankan yang Tuhan punya. Yang orang lain punya aja, kita nggak punya. Berarti kan ada yang keliru toh. Dalam hidup kita ini. Jangan salahin Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Di mana Pak masalahnya? Ternyata model kita itu cuma ukurannya kabel Belanda ini loh saudara. Yang kalau dilos berkatnya terbakar. Enggak mungkin Pak. Dalam kemahatauannya. Dia mengerti itu. Kalau sungguh kita sudah kuat terima semua yang dia punya. Wah selesai ini. Persoalannya yang di jiwa kita ini. Itu kabel Belandanya terus. Kalau tidak Anda ganti dan perbaiki itu. Nggak bisa loss berkat tuh nggak ada. Malah loss terlalu banyak kerugian yang lain. Dari pihak Tuhan berkata lostrum, oke. Kabel Belanda berkata terbakar. Ngerti nggak saudara? Itu yang hari-hari ini terus Tuhan bicara dalam kehidupan saya. Dia berkata terlalu banyak anakku yang tidak siap. Dan itu semua seringkali muncul dalam attitude kita. Ada orang-orang yang kelihatannya baru naik sedikit. Coba kalau Anda itu kumpul dengan 20-30 orang. Semua anak-anak muda kurang lebih sebaya saudara. Lalu engkau sudah merasa, gua ini the best. Baru di hadapan 20 orang itu bangganya luar biasa. Tahukah Anda ada 2 atau lebih dari 2 miliar orang di dunia saat ini? Bagaimana mungkin baru di atas rata-rata dibandingkan 20 anak saja? Kesombongannya sudah begitu luar biasa. Berapa banyak yang seperti itu? Anda pikir itu bukan kabel Belanda? Oh itu ya, kabel Portugis, saudara, lebih tua lagi itu. Karena kesombongan itu mengerikan. Rasa sombong ada lagi yang minder. Wah, saya kalau ketemu orang minder itu ingat masa lalu saya sih. Mau jengkel, saya ingat saya zaman dulu. Tidak jengkel, ini masalah. Kadang-kadang saya nggak bisa ngerti ya. Saya kalau ketemu beberapa orang itu aneh, saya dengar cerita itu aneh. Contohnya begini, ada seorang anak Tuhan. Dia tanya begini ke seseorang, kalau hotel di sini ada nggak? Dia pengen datang acara KKR, dia berkata ada hotel di kota ini ada nggak? Ya dicarikan, dia bilang, oh ada. Harganya sekian per malam.
Terus ngomongnya apa? Oh enggak jadi ya. Oh ya sudah. Tapi ini cerita didengar oleh temannya dia. Temannya cerita ke saya, Pak, Bapak tahu nggak orang ini kenapa membatalkan? Enggak. Itu tersinggung tuh Pak. Kok bisa? Harusnya dia kepengin orang yang ditanyai berkata gini, ada, sudah saya bookingkan. Bapak atau ibu tinggal nikmati saja, gak usah bayar, saya ngatur semua. Lah itu maunya dia begitu. Temannya berkata gini, kalau begitu ngomonglah ke saya urus. Ini orang lain tidak kenal wataknya. Ada orang-orang yang menurut saya dalamnya kabel Portugis, kabel Spanyol, kabel Belanda itu. Zaman kuno, kabel zaman Mojopahit. Yang rusak di dalam, sebetulnya ini ada damage di dalam kita. Tapi munculnya itu bisa begitu angkuh, sehingga dia menuntut orang lain tanpa dia bicara ngerti apa yang dia mau. Seringkali Tuhan saja tidak begitu. Tuhan sampai menjelma jadi manusia, supaya bisa ngomong ke manusia dan mudeng. Masa sesama manusia seperti itu? Waktu saya dengar, saya ngerenung, saya bilang, Tuhan itu apa sih? Itu kesombongan, nak, yang membungkus sesuatu yang tidak pas. Dan ada yang konslet di dalam itu. Saudara, masalah ini ternyata menjadi persoalan utama dalam hidup kita. Belum soal cara berpikir yang lain. Bagaimana Tuhan bisa memberkati kita. Cara mikir kita ini seringkali begitu rupa, sampai memenjarakan kita. Dan saya berdoa, itu dibuang awal tahun ini, harus dibuang dalam hidup kita. Saya juga menjumpai dalam gereja Tuhan sesuatu yang mengerikan. Sejujurnya ini saudara, hati saya hari-hari ini sedang sedih sekali. Saya bilang, Tuhan, kapan kami ini bisa dewasa? Bicara dari hati dengan sebuah pengakuan jujur. Ganti daripada kita berdalih dengan segala macam yang lain. Saya teringat satu kali kita buat acara Bahtera di Semarang. Kira-kira 1 bulan setelah itu, saya ke Solo. Ada teman yang menikahkan anaknya. Saya ke Solo, Pak Yusak juga hadir di situ. Jadi kami duduk di ruang resepsi, kami makan. Datanglah seorang hamba Tuhan. Dan dia berkata gini terus terang di depan saya loh, ini bukan saya mendengar dari orang lain. Dia berkata gini, Pak, sebetulnya kami hamba-hamba Tuhan tidak keberatan kalau Bapak itu buat acara besar-besaran seperti itu. Kan Pak Yusa kan santai. Terus dilihatin aja gitu. Oh ya apa toh? Cuman 1 Pak yang kami minta. Apa? Tidak usah ada kolektor Pak. Saya sampai melongok. Loh, jadi ibadahnya boleh, KKR-nya boleh, apapun boleh. Tolong jangan ada kolektor. Pak Yusak bingung. Loh, kowe iki kok aneh katanya. Kenapa nggak boleh kolektor? Itu kan uang jemaat kami Pak. Ini nggak membanggakan loh saudara. Tapi ini serius di depan mata saya. Saya dengar sendiri. Sampai nggak bisa ngomong loh saudara. Lah kok begitu ya? Bagaimana kita bisa diberkati dan dipakai Tuhan? Kalau ujungnya sebetulnya cuma seperti itu. Saya teringat juga satu peristiwa. Satu hari saya didatangi oleh seorang hamba Tuhan. Dia berkata begini, kamu ngerti gak pendeta itu? Iya saya kenal, saya bilang, bukan cuma ngerti, saya kenal. Dia itu sudah kepahitan dengan kamu, luar biasa. Oh, kenapa kepahitan? Ya aku gak tahu. Tapi dia ngomong sama aku, dia kepahitan sama kamu. Tolonglah, datangin dia. Saya bilang, oke. Hari berikutnya saya telepon beliau, karena saya tahu nomor teleponnya.
Begitu dia angkat tahu yang telepon saya, dia kaget saudara. Saya bilang, Pak, izinkan saya ketemu Bapak sebentar dong pagi ini. Wah nggak bisa, saya sibuk antar anak sekolah. Bapak antar anak sekolah jam berapa? Jam sekian. Bapak nungguin anak sekolah atau tinggal pulang? Tinggal pulang. Pulang jam berapa? Jam 10. Saya jam 10 Pak. Saya bilang beri saya 5 menit saja. Terus saya pamitan pulang. Tolong Pak, penting ini. Saya desak begitu rupa, dia nggak bisa ngelak saudara. Dan akhirnya saya ke rumahnya dengan saya bawa staf 1. Saya duduk di situ, saya berkata gini, Pak, saya ini datang mau minta maaf atas semua yang saya katakan atau saya lakukan yang mungkin tanpa saya sadari melukai hati Bapak. Saya mau minta maaf. Karena terus terang saya nggak tahu kenapa dia pahit sama saya. Lalu kemudian dia berkata begini, Anda tidak salah, Anda tidak salah. Matanya berkaca-kaca. Saya yang tidak beres, Anda tidak salah. Terus saya bilang, Pak, kenapa emangnya? Ini ceritanya. Dia bilang, beberapa pendoa saya itu, kalau minggu sore kebaktian di tempatmu. Minggu pagi kebaktian tempatku, Senin pagi kami doa syafaat. Tapi tengah-tengah itu minggu sore kebaktian tempatmu. Pada waktu awal ketika datang pertama kali ke tempat Anda, Senin ketemu aku mau doa, ngomongnya begini, Pak, gereja itu loh Pak, urapannya luar biasa, hadiratnya ajaib, di kita kering Pak. Saya ngomong begini, ayo belajar, supaya kita juga basah jangan kering. Ya Pak, kita harus belajar, ya. Senin berikutnya, Pak, dapat penglihatan saya Pak, gereja kita gelap. Kalau gereja itu Pak, terang beneran. Dia berkata gini, gak apa-apa, ayo patahkan roh kegelapan, supaya kita terang. Minggu berikutnya, Pak, Bapak tuh kalau khotbah kok aku gak terlalu jelas ya Pak. Saya kalau minggu sore itu makan di roh saya luar biasa Pak. Terus sharing khotbah saya dikhotbahi pendetanya. Setelah berkali-kali meledaklah amarah saya. Dan saya berkata, orang kok dipuji-puji, masa tidak ada salahnya? Saya cari kesalahannya. Sejak itu saya cari-cari kesalahan saya. Terus saya bilang, Pak, harusnya Bapak tanya langsung ke saya, kamu salahnya apa? Tak beritahu Pak. Dia ketawa. Saudara, saya ngerenungin itu ya. Dan dia, ini jujur saya mau berkata, akhirnya dia nyerang-nyerang itu. Wah ini teologianya begini, ini teologianya begitu. Sebetulnya hatinya itu marah. Coba berapa banyak unity semu di tengah-tengah kita. Sebab jiwa ini tidak dibiasakan jujur di depan Tuhan. Kita berkelit terus. Semakin tidak jujur, semakin lama Tuhan memproses kita. Semakin berbelit, semakin panjang urusannya. Tapi itu semua saudara, di sini loh. Saya bersyukur beliau adalah orang yang jujur. Minimal akhirnya dia ceritakan apa adanya. Dan buat saya itu sebuah pembelajaran. Saya merenungkan itu lama sekali. Dan Tuhan berkata, nak itu sederhana sekali. Kamu ingat Saul? Dia marah ketika apa? Wanita-wanita nyanyi berbalas-balasan. Saul mengalahkan beribu-ribu. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Marah. Saya pernah ngomong dari hati ke hati kepada seorang ibu. Ibu ini tinggal di satu kota. Dia sangat ingin kotanya dilawat Tuhan. Dan dia sangat ingin saya khotbah di gereja tempat dia beribadah. Saudara, apa yang terjadi? Lama-lama saya perhatikan,
Gembalanya itu dengan saya dari baik, lama-lama jadi gak suka. Saya bilang apa ya? Dan terus kemudian yang diserang itu teologianya. Padahal orang itu ngerti teologi itu ya sedikit-sedikit tuh saudara. Bukan teologi ya seringkali, nggak tahu apa. Tapi selalu pakai bahasa-bahasa keren. Ini secara teologis. Dulu kuliah nggak pinter juga loh. Tapi kalau sudah nyerang orang itu pinter sekali. Terus saya pikir kenapa ya? Satu hari Tuhan ngomong sama saya. Nah, ingat ceritamu dengan pendeta itu? Iya, ini sama. Dia selalu ngomong istilahnya itu highly. Ngomong yang tinggi-tinggi soal kamu. Dan terlalu banyak. Sampai seperti nampar dia dan hatinya. Seperti dia dibandingin terus dengan kamu. Tujuannya baik. Mau berkata Pak Pendeta ini dipanggil hamba Tuhan ini. Padahal belum tentu saya bisa loh. Karena Allah saya penuh sekali. Satu hari diam-diam saya panggil secara pribadi. Saya cerita pengalaman saya. Bu, saya pernah ngalami begini. Ini pendetamu makin lama makin gak suka loh sama saya. Jangan-jangan sama Bu. Iya Pak, saya begitu Pak. Lah kok iya gimana? Ya saya ngomongin Bapak terus saya bilang ini kok gerakan begini. Terus sekarang tambah gak suka sama Bapak. Awas tuh, kamu loh yang buat. Why? Tidak semua orang tahan melihat orang lain diberkati atau mendengar orang lain diberkati. Tidak semua orang punya jiwa besar untuk berkata, oke, ada mandat dan ada pesan Tuhan, message Tuhan lewat hidupnya. Tidak semua. Kebesaran yang di sini jiwa kita tidak tergantung dari besarnya apa yang kita punya hari ini. Anda ngerti ini? Dan ini kalau bukan intervensi Tuhan, saudara, manusia tidak akan pernah bisa menyadari apa yang sebetulnya di dalamnya. Saya berdoa, Tuhan akan didik kita punya jiwa yang besar. Sebab Tuhan mau kita punya wadah yang besar. Kalau jiwa kita nggak besar, Anda kalau melihat orang lain diberkati hatimu marah. Engkau kalau mendengar si A diberkati hatimu marah. Anda sedang menolak berkat. Karena itu akan meruntuhkan banyak hal. Saya berdoa, Tuhan memberi kita jiwa yang besar. Yang percaya katakan amin. Satu lagi saya mau saksi buat saudara. Nanti Pak Hadi akan sampaikan sesuatu. Malam ini, saya ingin memberi kesempatan kalau Anda ingin memberikan persembahan. Tapi dengerin baik-baik. Saya diberitahu di satu daerah di Jawa Tengah, ada belasan bahkan puluhan gereja ditutup oleh suatu kelompok tertentu. Yang membuat saya sedih adalah, saya dengar sebagian dari para pendeta itu, sekarang jadi tukang batu, jadi kuli, untuk menghidupi dirinya. Mungkin sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Kebaktian sudah tidak ada. Mau kumpul-kumpul tidak berani. Kehidupan jalan terus. Daerahnya agak mungkin terpencil. Sehingga tidak ada orang yang tolong. Hari Kamis saya akan KKR di Solo. Natal gabungan gereja-gereja. Tapi Jumat sore jam 5 saya akan melayani mereka di daerah di dekat-dekat situ. Kami kumpulkan 50 gereja dengan jemaatnya, kita buat ibadah Natal bersama. Tapi setelah acara itu saya mau kumpulkan mereka yang ditutup tempat ibadahnya. Saya mau lihat seberapa. Dan hati saya berkata kita mau berkati mereka. Saudara, kalau Anda tergerak saja, nanti di depan, di dekat pintu dan di depan, Anda taruh aja. Yang tidak ada keharusan apa-apa. Yang Tuhan suruh, nak ambil bagian, Anda kerjakan.
Dan kita mau pakai untuk memberkati mereka. Saya itu dari organisasi yang macam-macam. Tapi saya belajar, kita bagian dari tubuh Tuhan. Kalau tembok kita dibangun, jangan buat tembok palsu. Jangan buat tembok penolakan, jangan bangun tembok kesombongan. Tembok yang Tuhan bangun itu adalah tembok proteksi Tuhan. Tapi sebetulnya Tuhan sedang bangun sebuah harga diri yang sangat ajaib. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau hidup kita makmur dan termasyur. Dan karena itulah dia mau bangun tembok. Saya berdoa tahun ini, Anda makin banyak baca Alkitab, belajar, kenal Tuhan, baca buku rohani yang bisa membangun saudara. Karena itu akan mengubah segala-galanya. Yang percaya katakan amin. Sebelum saya mengumumkan atau menginformasikan sesuatu, saya akan mendasari apa yang saya infokan, yaitu akhir tahun 2013 saya terus berdoa untuk ada sesuatu yang sangat berbeda di 2014. Waktu saya ada di Eropa, saya di hotel, dan saya merenungkan sepanjang 2013. Saya evaluasi dan saya bilang, Tuhan, di roh saya berasa ada sesuatu yang bakal terjadi 2014. Sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang sangat-sangat berbeda. Karena saya diberi konfirmasi pada waktu saya mau berangkat ke Eropa, Ibu Nani pas di Temanggung, beliau berdoa dan ada firman, memang engkau harus berperang di Eropa, tapi sebuah peperangan yang berbeda. Dan itu untuk mempersiapkan 2014. Dan itu terus nyantol di hati saya, saudara. Saya terus berdoa. Akhirnya dalam satu malam saya diberi sebuah mimpi oleh Tuhan. Saya bersyukur kalau mimpi yang dari Tuhan yang sangat-sangat khusus, itu bisa sangat jelas seperti orang tidak bermimpi. Jadi saya bisa melihat orang pakai baju warnanya apa, ada kerah atau tidak, ada, saya bisa melihat begitu jelas. Dan dalam mimpi Tuhan hanya memberikan ayat, dan ayat itu sangat terkenal. Tetapi Tuhan menjelaskan sebuah pengertian yang berbeda. Ya, ayatnya sama, tapi pengertiannya berbeda. Yaitu di 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Yang saya juga sempat sampaikan di Holy Stadium akhir Desember kemarin. Firman-Nya berkata, seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita membaca 2 ayat sebelumnya, di ayat yang ke-7, bahwa ada hal-hal yang dinantikan Tuhan, ada peristiwa-peristiwa yang sangat dinantikan Tuhan sebelum dunia dijadikan. Itu adalah jatah saudara dan jatah saya. Tetapi inti dari ayat yang ke-7 itu adalah cara berpikir kita harus berubah. Salah satu pengertian yang saya renungkan adalah firman Tuhan berkata, di dunia ini akan terjadi penderitaan yang luar biasa, seperti yang belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan. Saudara, kita kalau menangkap itu dengan negatif, maka semuanya akan negatif. Tuhan berkata, kalau matamu terang, teranglah seluruh hidupmu. Kalau matamu gelap, gelaplah seluruh hidupmu.
Jadi kalau pandangan kita benar, apa yang kita alami semua jadi benar, terang. Kalau saya baca ayat itu, yang di dalam saya ini pengertiannya berbeda. Kalau Tuhan berkata akan ada penderitaan yang belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan, yang di sini saya malah berkata akan terjadi sesuatu peristiwa-peristiwa ajaib seperti yang Tuhan janjikan dalam Kisah Rasul 3:21, contohnya pemulihan segala sesuatu, lawatan yang belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan. Itu akan terjadi di zaman kita. Dan saya ada witness di roh saya. Ini 2014, saudara. Jadi saya nggak mau dengar apa yang terjadi, gunung meletus atau banjir di Manado dan lain sebagainya. Saya cuma menangkap, saya harus mempersiapkan sesuatu. Karena syaratnya Tuhan berkata ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di hati, itu yang disediakan. Jadi kalau saudara dan saya, Tuhan itu mengajar, kamu tuh jangan nolak dulu. Kalau melihat sesuatu yang tidak biasa, kalau mendengar sesuatu yang tidak pernah kita dengar, atau sesuatu yang timbul di hati yang mungkin gak cocok di hati kita, jangan tolak dulu. Siapa tahu itu adalah sesuatu yang Tuhan sediakan, yang sekian lama dinantikan oleh Tuhan, ingin dinyatakan buat saudara dan saya. Makanya begitu kejadian Manado, saya langsung berpikir positif. Tuhan, aku tahu Engkau pasti punya rencana semua yang diizinkan Tuhan di daerah itu. Saya kenal punya banyak teman saudara, kalau Natal itu mengerikan sekali. Kita melihat pemandangan-pemandangan yang sangat tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Semua Tuhan izinkan. Jadi saya belajar, saya bisa menangkap semua dengan positif. Jadi Tuhan mulai beri pengertian, kamu jangan tolak apa yang tidak cocok, tidak biasa dilihat, tidak bisa didengar. Contohnya pada waktu Tuhan Yesus melihat murid-murid sudah kewalahan di danau, saudara. Yesus datang berjalan di atas air. Mereka melihat sesuatu yang tidak pernah mereka lihat. Mereka belum pernah lihat sesuatu, orang atau apapun berjalan di atas air. Sehingga awalnya mereka berkata itu adalah hantu. Bisa nangkap saudara ya? Padahal itu Yesus. Kalau hari itu, waktu itu betul-betul menolak, pergi, ditolak. Mereka tidak lihat mujizat dan kehancuran yang terjadi. Karena melihat sesuatu yang tidak pernah mereka lihat. Contoh yang lain, 2 saja. Sudah lihat, belajar tentang seorang ibu yang anaknya sakit dan Tuhan berkata bahwa roti ini bukan untuk mereka, tapi untuk orang Israel. Tidak diberikan ke anjing. Sebenarnya kita kalau baca itu semua ngerti jelas bahwa yang dimaksud anjing itu adalah perempuan itu. Itu sesuatu yang tidak enak di hati, saudara. Sesuatu yang tidak enak di telinga. Kalau dia tolak, lewat itu mujizat. Nah, saya melihat ada hal-hal yang saya mulai sadari ini sedang terjadi. Dan kalau saudara tidak mau berubah cara berpikirnya seperti yang Pak Agung sampaikan, saya percaya nanti sampai hari Rebu ada sesuatu yang sangat ajaib yang akan merubah cara berpikir kita. Satu kali saya khotbah saya pelayanan di sebuah negara, saudara. Pulang dari negara itu tidak lama saya khotbah di sebuah negara lain. Saya cuma cerita sedikit bahwa saya baru kembali dari negara ini. Tahu-tahu di situ, di sebuah KKR, ada seorang pedagang, saudara, seorang pebisnis yang bisnis di negara yang saya sebutkan. Begitu dia dengar, saudara,
Itu roh Tuhan berbicara di hatinya bahwa saya harus ditawarin sama dia untuk mengambil bagian, mau dagang apa. Karena dagangnya sangat berhasil, saudara. Ya, menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan bilang, kamu tawari dia, karena dia sudah mengerjakan negara itu. Begitu orang itu selesai, dia datang sama saya. Ya intinya begitu. Saya ditawarin, kamu ambil bagian apa? Ada bisnis ini. Saudara tahu waktu itu saya tidak sadar, saya menolak. Waduh sorry, itu bukan bagian saya. Di gereja kami ada apa bisnis? Ini. Oh enggak. Pokoknya Tuhan bilang kepada saya, hanya kamu. Jadi saya tawarin, kalau kamu gak mau, ya sudah. Saudara saya bilang, saya tadi menolak, tapi izinkan saya merenung. Tapi hati itu saya sudah menolak dulu, saudara. Karena apa? Karena saya nggak merasa itu bagian saya. Ya, kalau sudah dengar Pak Agung memang panggilan raja, dan saya menyadari dari awal bagaimana anak dari Pak Yusak tidak bisa mencapai destiny dan jatah itu tidak bisa terbuang, maka dilimpahkan ke Pak Agung, dan seperti yang Anda dengar hari-hari ini luar biasa. Saya di hati, di pikiran itu saya awalnya menolak. Begitu saya pulang dan saya berdoa, Tuhan ingatkan nubuatan dari Ibu Nani pada waktu kami nama Tuhan di Inggris. Hari terakhir di rumah makan pagi saya ingat sekali, di tengah-tengah ada seperti kayak podium atau mimbar bulat. Kami berdoa di situ dan Tuhan berkata, sekarang sudah waktunya kamu bukan hanya perang, tapi perang dan menjarah. Dari alam roh menjadi alam nyata. Saudara, saya bersyukur hari ini saya ke Jakarta, saya ketemu dengan orang itu. Dan aneh sekali, orang itu sangat senang banget. Saya bilang intinya, saya mau terima. Tapi tolong didik dan ajarin saya, untuk saya bisa menikmati hal-hal yang tidak saya duga. Sangat luar biasa, saudara. Itu sebabnya saya mau beritahu saudara, mulai rubah cara berpikir. Melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk yang Tuhan izinkan banjir di kota ini, tangkap dengan positif. Seperti yang Pak Agung bilang, banjir tidak akan pernah mengalahkan kita. Saya tadi guyonan di depan, wah Bapak datang kok tidak banjir. Ya kami 2 Petrus datang. Kalau sampai banjir, kami akan berdua kan berjalan di atas air. Nah saudara, jadi hari ini sesuatu yang terjadi ya. Kamis kemarin Pak Agung di Temanggung, saya cerita dan beliau sangat meneguhkan. Saya bersyukur sekali, dan hari ini saya melangkah. Itu sesuatu yang sangat ajaib, yang nanti satu kali saya akan ceritakan. Mungkin di HS bulan Juni nanti 26 sampai 28. Sungguh-sungguh Tuhan ajaib. Dia menyediakan apa yang kau tidak pernah duga, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah timbul. Nah, info yang saya mau sampaikan adalah, beberapa waktu yang lalu saya mendapat mimpi, saudara. Nah ini saya juga hampir salah. Mimpi itu saya berperang di sebuah negara, doa peperangan, saya khotbah di negara itu. Dan begitu saya pulang, saya buka pintu, disediakan jarahan, dan saya ambil jarahan itu, saya jalan. Tetapi ada sebuah pemandangan yang saya terkejut. Saya nggak ngerti itu khotbah di mana. Tapi begitu pintu dibuka dan jarahan itu ada di tangan saya, ada di depan saya harus ambil, saya bawa. Itu adalah saya melihat bunga tulip. Bunga tulip bagusnya bukan main, saudara. Saya sebetulnya sangat tidak suka bunga. Ya, saya dulu ribut sama istri saya gara-gara itu.
Rumah saya kecil, saya dikasih tanah di belakang, saya langsung pergi, aduh puji Tuhan, saya bisa piara anjing. Istri saya berbeda, puji Tuhan, saya bisa tanam bunga. Dua itu dikumpulin gak bisa, saudara. Saya gak suka bunga. Saya bilang, ada bunga satu sajalah. Atau beli bunga yang plastik kan awet, saya bilang gitu. Tapi tahun 85, saya pernah, tahun 95, 85 saya pernah ke sana. Saya sangat kagum, saudara. Nah, ibu ini sudah bilang, wah kok kamu mesti ke Belanda lagi. Saya nolak, saudara. Saya udah berkali-kali, rasanya gak kepingin. Sekian waktu setelah itu, saya mimpi yang sama persis. Saya doa perang di sebuah negara. Saya khotbah. Begitu pintu dibuka, yang kedua, Menara Eiffel. Itu Paris. Dan saya diingatkan Tuhan tahun 85 pada waktu kami ke Belanda. Dua negara ini adalah dua tempat yang Tuhan pakai saya lawatan luar biasa. Ada seorang hamba Tuhan yang sekarang jadi hamba Tuhan, dia ikut pelayanan sama saya. Waktu di Paris, full gospel seluruh kota Paris dikumpulkan jadi satu. Saya khotbah, saudara, baru 10 menit orang dilawat Tuhan. Waktu itu belum ada Toronto Blessing. Jadinya sepertinya Tuhan berkata, ini waktunya. Apa yang kau sudah lakukan berkali-kali, kau datang kembali, perang, pelayanan, dan cara. Akhirnya, kalau Tuhan kendaki, tanggal 21 April, karena saya nanya, kapan bunga tulip yang paling mekar? Kami akan berangkat kalau Tuhan kendaki 21 April sampai tanggal 2 Mei. Saya tidak mengajak semua saudara, tapi kalau pada waktu saya cerita ini, ada sesuatu di hati saudara, dan apalagi mungkin saudara ada berkaitan dengan Eropa, mari tuntaskan bersama saya, bersama Tuhan kita. Semua yang terbaik sedang dialirkan Tuhan kepada setiap kita. Amin, saudara. Mari kita doa. Tuhan, kami tahu kami banyak salah. Cara berpikir kami banyak keliru. Kami sering masih memakai kabel Belanda, kabel Portugis. Dan itu yang sangat menghalangi berkat-Mu jadi kenyataan. Hamba berdoa, Tuhan, firman yang disampaikan hamba-Mu Pak Agung, kesaksian yang luar biasa, yang hari Kamis kemarin sangat memberkati dan membangun jemaat di Temanggung. Mereka berubah total dan mereka menyambar dengan kuat. Itu juga dialami oleh anak-anak-Mu malam ini di tempat ini. Tidak ada satu orang pun yang berpikir negatif. Tidak ada satu orang pun yang jadi self pity, mengasihani diri. Tapi justru mereka menyambar, menyerap bahwa tahun 2014 adalah tahun-tahun yang berbeda, hari-hari yang berbeda. Terjadi sesuatu yang belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan. Hal-hal yang besar yang dari Tuhan, lawatan Tuhan yang ajaib, dan segala yang baik, yang indah-indah dari bangsa-bangsa akan mengalir kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kebodohan kami, ampuni kesombongan kami, ampuni Tuhan kebenaran diri sendiri kami. Biar firman kesaksian yang disampaikan terpahat di roh dan batin kami, dan beri kami kemampuan untuk itu semua jadi kenyataan. Dan hamba berdoa Tuhan, Engkau mulai berbicara kepada orang-orang yang Engkau tetapkan untuk berangkat ke Eropa bersama kami 21 April sampai 2 Mei. Supaya mereka nanti selesai bisa tanya dan dijelaskan di counter Temanggung di depan. Meteraikan semua firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin.
Jadi kalau saudara ingin ambil bagian dalam trip ke Eropa, berapa negara Pak ya? 4 negara ya? 5 negara Anda boleh bergabung. Tanya di depan di bagian counter Temanggung. Mari berdiri sama-sama. Kalau saudara digerakkan hati Anda memberkati hamba-hamba Tuhan itu, Anda bisa masukkan di kotak persembahan di depan atau di depan. Tolong sediakan di depan. Kalau Anda tergerak hatimu, silahkan taruh di sini. Tidak ada paksaan apa-apa, bebas saja biar keluar dari hati kita. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan, memintakan berkat, anugerah, dan meteraimu turun Tuhan. Dalam nama Yesus, siapkan kami buat esok. Kami tahu sesuatu yang ajaib akan Tuhan lanjutkan. Dalam nama Yesus, biar shalom Tuhan turun buat kami. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Sebab Engkau kan